Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan kembali tentang materi terakhir di semester kedua ya untuk kelas 12, yaitu materi bioteknologi. Standar kompetensi dari materi ini adalah memahami prinsip-prinsip dasar bioteknologi serta implikasinya pada saling kemas ya, pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. KD-nya ada dua ya. Yang pertama adalah menjelaskan arti prinsip dasar dan jenis bioteknologi, kemudian menjelaskan dan menganalisis peran bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, di sini di slide ketiga, keempat ya, ada beberapa gambar tentang produk bioteknologi pangan di bidang pangan. Ada cuka, tempe, kemudian roti, kemudian yang ini adalah vitamin ya. Ini kecap, ini antibiotik ya. Kemudian ada telur asin, ada brem, ada mentega, ada coklat, ada donat, kemudian tauco, oncom, permen, penisilin, keju, ada Yakult, ya, ada interferon, tahu, dan insulin. Nah, dari gambar produk bioteknologi ini, manakah produk yang bukan hasil dari bioteknologi? Di slide ini, yang bukan produk bioteknologi adalah di sini ada cuka, ini produk bioteknologi, ini produk bioteknologi tempe, roti juga sama, vitamin, ini ada yang sekarang ada vitamin B12 ya. Ini ada yang produk bioteknologi, ada juga yang bukan ya. Ini bisa jawabannya bisa ya dan tidak. Ini kecap adalah produk bioteknologi, antibiotik adalah produk bioteknologi. Nah, di sini yang bukan adalah telur asin dan coklat ya. Telur asin hanya produk pengawetan ya. Di sini yang bukan adalah permen, ya, bukan produk bioteknologi. Dan di sini yang bukan adalah tahu ya, tahu. Nah, selain daripada yang disebutkan tadi, sisanya adalah produk-produk bioteknologi. Jadi, apakah pengertian bioteknologi? Nah, bioteknologi secara konvensional ya, atau masuk ke dalam kategori bioteknologi konvensional adalah proses pembuatan suatu bahan menjadi produk yang melibatkan mikroorganisme sebagai agen biologi ya. Jadi seperti misalnya di sini cuka atau tempe atau roti, ini adalah dari suatu bahan diubah menjadi suatu produk. Nah, untuk mengubah bahan menjadi produk itu ada mikroorganisme yang terlibat di dalamnya. Nah, di sini ada slide ya mengenai beberapa produk dan agen biologi atau mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Ya, minimal kalian bisa mengetahui beberapa produk bioteknologi yang sering kita konsumsi dan agen biologinya. Nah, untuk agen biologinya di sini dikelompokkan, ada yang masuk ke dalam jamur ya seperti Rhizopus oligosporus, ada yang masuk bakteri, misalnya seperti Lactobacillus ya. Biasanya kalau bakteri itu ada kata basil ya, coccus ya, atau spiril ya, itu adalah berarti bakteri ya. Di sini ada kurang lebih 35 produk ya bioteknologi. Nah, jadi yang harus kalian cermati di sini adalah minimal kalian mengetahui minimal ya, standar minimal ya, produk yang sering kita konsumsi seperti tempe.
Agen biologinya adalah Rhizopus oligosporus dan Zygospora begitu. Kemudian ini kan sering kan kecap, ini Aspergillus wenti, ini jamur ya. Kemudian roti kita sering ya, ini Saccharomyces, donat juga sering ya. Kemudian beberapa jenis produk yang lain ini sudah ke bidang bukan hanya di bidang pangan tetapi juga ada di bidang kesehatan dan seterusnya ya. Jadi kesimpulannya bahwa bioteknologi adalah proses perubahan bahan baku menjadi suatu produk yang melibatkan mikroorganisme sebagai agen biologi. Nah, mikroorganismenya ada yang masuk kelompok jamur, bakteri, ada juga virus, ada juga alga ya. Nah, bioteknologi itu dibedakan menjadi dua, konvensional dan modern ya. Secara sederhana, perbedaan kedua macam bioteknologi ini adalah dari alat dan ilmunya ya. Jadi kalau bioteknologi konvensional itu tidak memerlukan alat dan ilmu khusus ya. Orang yang lulusan SD pun ya tidak sekolah juga bisa membuat produk bioteknologi konvensional kalau dia pernah mencoba atau berpengalaman di bidangnya. Misalnya banyak orang pengrajin tempe yang tidak lulus SD atau tidak lulus SMP atau tidak lulus SMA, jadi tidak perlu ilmu dan alat-alat khususnya. Sementara bioteknologi modern ini alat yang digunakannya khusus dan ilmunya juga khusus. Jadi hanya orang-orang yang memiliki ilmu tertentu yang bisa memproduksi produk bioteknologi modern. Nah, dalam perkembangannya, bioteknologi ini sekarang bukan hanya di bidang pangan ya, tetapi sudah merambah ke berbagai bidang. Ada bidang medis, pertanian, peternakan, pertambangan, pengolahan limbah, lingkungan, bahkan sampai ke industri ya. Termasuk juga jadi kalau kita perhatikan ya, bioteknologi ini sekarang sudah merambah ke berbagai bidang dan cukup luas ya, dan ini juga nanti suatu saat bisa menjadi lahan bagi karir kalian ya, bukan hanya di bidang pendidikan, di bidang kesehatan ya, tapi juga bidang bioteknologi ini cukup besar, luas bidang pengembangannya. Jadi bisa dijadikan obsesi kalian, cita-cita kalian untuk memperdalam ilmu tentang bioteknologi ini. Nah, dalam perkembangannya ya, bioteknologi kalau kita perhatikan tadi adalah proses secara konvensional adalah proses perubahan suatu bahan menjadi suatu produk yang melibatkan mikroorganisme. Ternyata dalam perkembangannya lebih jauh sekarang sudah demikian pesat. Itu adalah penggunaan ilmu biokimia, ilmu mikrobiologi dan rekayasa genetik ya, manipulasi materi genetik secara terpadu untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Ini pengertian lebih luas dari bioteknologi karena perkembangan bioteknologi yang demikian pesat. Biokimia mempelajari struktur kimia organisme, rekayasa genetik adalah aplikasi genetik dengan mentransplantasi gen dari satu organisme ke organisme yang lain. Jadi ciri utama bioteknologi adalah adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan, adanya pendaya gunaan secara teknologi dan industri, dan produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Ini bioteknologi konvensional, cirinya itu memanfaatkan mikroorganisme untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui proses fermentasi. Misalnya seperti pembuatan kacang kedelai menjadi tempe, itu kan proses fermentasi yang dilakukan oleh jamur ya. Nah, pada dasarnya bioteknologi konvensional hanya memanfaatkan mikroorganisme. Dan mikroorganisme tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, ada pengurejat dan untuk dikonsumsi. Nah, mikroorganisme pengurejat untuk pembuatan makanan adalah seperti ini ya. Kalian sudah tahu ini beberapa jenis makanan ya, ada roti, kecap, nata de coco, ini manisan air kelapa ya. Ini adalah bakteri ya, kalian harus tahu ini termasuk makhluk hidup apa ya, agen biologinya. Ini tolong kembali dipelajari tentang materi kelas 10 ya gitu. Kemudian bioteknologi modern ya, itu praktek bioteknologi yang diperkaya dengan rekayasa genetik atau genetic engineering ya, teknik manipulasi materi genetik. Itu
ada teknik plasmid, teknik hibridoma, terapi genetik dan cloning. Nanti akan dijelaskan secara khusus pada video mengenai teknik plasmid, teknik DNA rekombinan, hibridoma, terapi genetik dan cloning. Ya. Implikasi bioteknologi pada sains lingkungan, teknologi dan masyarakat. Ya. Pertama, tadi bahwa bidang bioteknologi bukan hanya di bidang pangan. Nah, ini yang termasuk bidang pangan, makanan. Nah, ini semua produk ini adalah produk bioteknologi. Ya. Ada roti, ada tape, ada oncom, ada tempe, ada keju, ada kecap. Ya. Ini ada makanan dari susu, ya seperti keju, gitu kan. Ini bakterinya, agennya ini. Ya. Ada yogurt, ya ini bakteri juga. Ya, ada mentega, ini bakteri juga. Ya. Makanan yang bahannya bukan dari susu, ya seperti ini. Ya. Bidang pangan, rekayasa genetik berhasil juga meningkatkan mutu tanaman pangan sehingga ditemukan tanaman yang sifat unggulnya tidak dijumpai secara alami. Ya. Contohnya adalah tanaman transgenik yang dapat menghasilkan buah ukuran besar tanpa biji dan buah tahan lama, jadi tidak cepat busuk. Ya. Ini kemajuan di bidang pangan. Ini gambaran untuk pembuatan anggur, ya minuman anggur. Ini minuman dengan menggunakan bioteknologi, ya ada bir, anggur, sake, tuak. Ya ini terlepas dari bagi yang beragama Islam, di sini beberapa minuman ini kan tidak diperkenankan untuk kita konsumsi. Ya. Kemudian ada protein sel tunggal atau single cell protein atau SCP. Nah ini adalah makanan berkadar protein tinggi berasal dari mikroorganisme, dari fusarium, ya, dari spirulina dan chlorella, ya ini alga, ya. Dan ini merupakan alternatif di masa depan, ya, untuk menutupi kekurangan protein, ya. Jadi sumbernya ini adalah dari mikroorganisme golongan alga, ya. Ini bisa dijadikan alternatif untuk sumber pangan untuk kebutuhan protein. Di bidang sandang, ya telah berhasil membuat suatu spesies kapas yang mampu menghasilkan serat kapasnya berwarna dan bersifat lebih kuat. Ya. Dalam industri ini pembuatan asam sitrat, ya biasanya ini untuk minuman-minuman itu ada rasa asamnya gitu kan. Ya. Ada vitamin B1, B12, nah ini di ini agen biologinya, ya. Bakteri. Kemudian enzim juga, ya beberapa enzim, ya itu dibuat, ya dengan peranan mikroorganisme, ya untuk amilase, kemudian protease, ya lipase, asam amino juga. Bidang pertanian, ya kita berhasil persilangan atau hibridisasi antar berbagai jenis tanaman. Bidang pertanian ini, ya untuk menghasilkan tanaman yang tahan penyakit, hama, dan perubahan lingkungan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah kultur jaringan, itu adalah bidang bioteknologi. Ini kultur jaringan, ya ada manfaat keuntungan, ya keuntungan yang diperoleh jika kita mengembangbiakan, membudidayakan tanaman secara kultur jaringan. Kemudian bioteknologi dalam pemberantasan hama. Jadi sementara ini kalau kita memberantas hama kan dengan menggunakan herbisida, insektisida, fungisida. Nah, dengan bioteknologi kita bisa menggunakan makhluk hidup untuk memberantas hama, ya. Itu misalnya dengan menggunakan bakteri Bacillus thuringiensis, ya. Botulovirus, ya ini virus diproses ke dalam tanaman dan seterusnya, ya. Dan itu bisa menjadi pengendali hama tanaman tanpa merusak lingkungan. Ya. Ada juga pengembangan tanaman kebal penyakit dan mampu menambat nitrogen dari udara. Nanti kita pelajari secara khusus untuk tanaman yang mampu menambat nitrogen dari udara. Ya. Di bidang peternakan, yaitu dalam teknologi cloning, yaitu berhasil cloning bibit unggul, ya dari domba, ya yang diberi nama domba doli. Nanti kita secara khusus dipelajari tentang cloning ini. Bidang pertambangan,
Ini bakteri digunakan untuk memperoleh bahan tambang murni. Ya, ini ada bakteri, Thiobacillus peroxidan. Ini untuk memperoleh biji tembaga. Ya. Ini prosesnya di bidang lingkungan, ya, mengatasi masalah limbah, penggunaan mikroorganisme untuk membersihkan lingkungan, ya, dari polutan, tumpahan minyak, pestisida, dan bahan-bahan beracun lainnya dikenal dengan nama bioremediasi. Ya, ini contoh bakterinya ada di bawah. Ya. Ini bioteknologi dalam masalah pencemaran. Ya. Nah, di bidang medis kita telah memproduksi berbagai macam antibiotik, ya. Ada penisilin, ya, basitrosin, tetrasiklin. Ini adalah beberapa antibiotik yang melibatkan bioteknologi. Ada antibodi monoklonal, ya, untuk terapi gen, antibiotik, dan sebagainya. Kemudian vaksin juga, ya. Ini bibit penyakit yang telah dilemahkan dan tidak berbahaya untuk mencegah infeksi. Ya, seperti sekarang sedang terjadi pandemi COVID-19, maka ahli kesehatan di dunia, ya, membuat vaksin, ya, untuk membentengi tubuh kita dari serangan COVID-19. Ada interferon, ya. Ini adalah antibodi terhadap virus, ya. Ini untuk biasanya obat ini digunakan untuk pengobatan kanker, ya. Kemudian juga hormon, ya. Termasuk misalnya di sini adalah insulin. Insulin ini adalah hormon yang digunakan untuk membantu mengubah glikogen menjadi perubahan glukosa menjadi glikogen di dalam tubuh, ya. Ini untuk penyakit diabetes mellitus, ya. Untuk diagnosis dan penyembuhan penyakit, ya. Kemudian ada juga antibodi monoklonal, ya. Ini untuk bidang medis. Bisa juga bioteknologi ini ke bidang hukum dan pengadilan. Ini bermanfaat untuk tujuan forensik, ya. Caranya dengan menganalisis DNA, ya. Kemudian juga ada rekayasa genetik dengan DNA rekombinan, ya. Salah satunya misalnya pembuatan insulin, ya, itu menggunakan teknologi DNA rekombinan, ya. Nah, demikian mengenai pengantar bioteknologi yang merupakan materi terakhir dari materi kelas 12 semester kedua. Nanti kita akan jumpa kembali pada video secara khusus untuk cloning, ya, DNA rekombinan, ya, antibiotik dan seterusnya, sehingga materi tentang bioteknologi modern ini lebih bisa dipahami, ya. Demikian pengantar tentang bioteknologi. Mudah-mudahan kalian sehat, kalian semangat, dan tetap tekun belajar, ya. Sebab belajar bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.